Ini sepertinya kulit ya. Wow, lihat guys, bunglon taman. Ini dia guys belalangnya, lucu ya. Ya, kita kembali menemukan ular teman-teman. Oh, ternyata banyak guys. Ya, kabur dia. Susah sih pasti nangkap ikan. Ini adalah sarang burung ya teman-teman. Harus hati-hati jangan sampai merusak di sarang. Halo semuanya teman-teman, para jamaah alamiah sekalian, balik lagi bareng admin di sini. Kali ini saya akan explore lagi malam-malam sendirian dan kita akan mencari satwa di alam langsung. Dan ya karena ini sendirian, jadi saya nggak ada siapa-siapa, sepi. Bisa dilihat, ini adalah tempat yang beberapa waktu lalu juga sempat kita bikin konten di sini, kita explore juga, dan kita akan explore lagi ke tempat ini. Semoga kita bisa sampai ke area danau lagi. Cuma kita akan melalui rute yang berbeda. Semoga kita bisa menemukan berbagai jenis satwa di lingkungan sekitar kota ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman semua tempat yang akan kita jelajahi lagi-lagi sendirian. Let's go. Kira-kira akan dapat apa saja malam ini? Waktu sekitar sebulan yang lalu ya kita explore di sini, itu rumputnya tidak setebal ini dan ternyata dia tumbuhnya cepat sekali ya. Kita coba cari di area rumput-rumput yang agak tinggi ini, karena biasanya di atas ini tuh suka ada hewan-hewan sedang beristirahat. Oke, kita lewat sini, harus hati-hati. Dan ya, kita kembali menemukan ular teman-teman. Ini dia, bisa dilihat dia sedang beristirahat. Kira-kira jenis ular apa ini yang sedang beristirahat di atas sini? Apakah dia berbisa atau tidak? Coba kita cek kali ya. Ini dia pohon-pohon yang berduri nih. Agak merepotkan sebenarnya. Mari kita cek ular ini. Saya tidak profesional untuk menangkap ular. Jadi sebaiknya saya tidak mencoba untuk menangkapnya. Oh tidak, dia jatuh guys. Rantingnya patah. Ya, maaf ya ular, mengganggu tidur nyenyaknya. Baiklah, kita belum tahu jenis ular apa itu. Kita coba cari lagi. Di sini durinya benar-benar merepotkan ya. Seperti biasa banyak sampah-sampah yang dibuang oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Di sini benar-benar tebal ya rumputnya. Wow, lihat guys, look. Wow, indah sekali, berbunga-bunga. Rasanya seperti di Pandora. Lihat, wah, gila. Indah banget ini, kayak warna ungu-ungunya itu udah keluar gitu. Wow, oke, kita lanjut. Oh, ini ada pohon buah. Buah apa ya kira-kira? Apakah buah ini bisa dimakan? Saya tidak tahu dan saya tidak ingin mencobanya. Di sini ada sarang laba-laba, nggak kelihatan di kamera. Oke, kita lanjut bergerak. Kita kembali melewati bunga-bunga yang indah ini. Di sini kita lihat serangga lagi nih. Kita lanjut lagi. Ini kita sedang berada di jalan utamanya yang biasa dilalui warga. Lewat sini biasanya kalau siang ya. Kalau malam ya nggak ada yang berani lewat sini sih, cuma saya doang nih berani-beraninya sendirian ke sini. Di sini banyak sekali terdengar suara katidit ya. Coba kita cek ke area sini. Ini sepertinya juga bekas dilalui orang ya. Tidak menemukan apa-apa. Coba kita ke arah pohon sana. Wow, sepertinya ada yang menarik di sini. Ini ada pakis yang unik ya. Coba kita cek. Sepertinya ada dua jenis di sini atau satu ya. Nah, saya kurang tahu ini jenis pakis apa. Tapi ini terlihat menarik ya teman-teman. Jadi dia bisa dilihat dia tuh ada gerigi-geriginya di samping sini. Nah ini tuh terlihat ada porokarpnya, yaitu tempat untuk sporanya dia. Unik sekali ya. Biasanya sporanya itu kan di balik daun, tapi dia ada gerigi-geriginya. Nah di gerigi inilah spora-sporanya berada. Buat teman-teman yang pernah nonton di dunia alam tentang evolusi tumbuhan, di situ juga dibahas kan kalau pakis ini dia memang dia termasuk tumbuhan berbiji, jadi dia menyebar melalui sporanya dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini coba kita cek di ranting ini nih. Tidak ada apa-apa ya. Sini ada bekas kotoran burung. Ini kemungkinan di atas sana ada sarang burung atau setidaknya ini pasti jadi tempat burung-burung beraktivitas. Nah di sini ada semut yang masih aktif walaupun sudah malam. Teman-teman ada yang tahu nggak ya ini jenis pohon apa? Dia ini kayak mengeluarkan bunga-bunga kuning gini loh tuh. Cantik sih kalau dilihat dari jauh. Lihat. Kita juga jangan sampai lupa nih, lihat di bagian bawah. Coba kita buka di daunan ini. Apakah ada yang bersembunyi di balik serasah-serasah daun? Tidak menemukan, susah. Coba kita cek di area semak-semak di sana. Siapa tahu kita bisa menemukan sesuatu. Ada jalan yang menarik. Satu hal yang cukup merepotkan kalau explore malam gini itu adalah serangga. Apalagi kalau kita kayak lampu gini kan. Serangga-serangga itu suka pada datang gitu, kerumun.
Apakah ini bisa dilalui? Kita berputar saja, kita coba cari jalan yang lain. Sejauh ini kita belum menemukan sesuatu yang cukup menarik ya, selain ular tadi. Itu pun tadi ularnya tidak berhasil kita amati dari dekat. Wow, di sini tangan saya terkena sesuatu lengket. Dan ini kayaknya bukan getah pohonnya deh guys. Ini itu sepertinya sengaja dioleskan oleh pemburu burung ya, untuk dia menangkap burung. Ini sebaiknya kita hancurkan saja nih. Ini perilaku yang tidak bertanggung jawab dan jangan ditiru. Ini kita hancurkan saja nih jebakan burung ini. Nah ini dia. Jadi pada pemburu burung itu, beberapa itu mereka menggunakan pukat lengket seperti ini. Ini lengket banget, tadi kena tangan saya. Gimana cara mensimbolisasikannya? Nah bisa dilihat teman-teman, kelihatan nggak ya? Mana dia? Dia tuh ada semacam benangnya gitu. Nah tuh, lihat daunnya. Nah lihat daunnya kan. Nah jadi nanti ketika burungnya bertengger, dia akan terjebak di benda lengket ini. Saya kurang tahu terbuat dari apa. Katanya ada yang bilang dari getah. Saya juga nggak tahu sih. Ini jangan ditiru teman-teman ya. Ini tidak baik berburu seperti ini. Biarkan mereka di alam. Karena kalau mereka diambil, nanti mereka bisa punah, populasinya habis. Dan di Indonesia sendiri korbannya itu sudah banyak ya. Kalau teman-teman tahu burung cucak rowo yang ada lagunya itu juga sudah punah di Pulau Jawa teman-teman. Karena apa? Karena tadi habis diburu dia. Gitu teman-teman. Jadi baiknya teman-teman kalau ada seperti ini, hancurkan saja. Jangan kalau ada orangnya nanti dimarahin orangnya. Kita menemukan sebuah, kurang tahu nih jenis belalang apa ya. Teman-teman yang tahu serangga silahkan diidentifikasi. Apakah ini walang sangit? Kita tangkap dulu. Nah, ini dia guys belalangnya. Lucu ya. Sepertinya dia bukan walang sangit karena tidak berbau. Lihat. Wow. Dan dia sangat aktif ya. Berarti bisa dipastikan ini adalah belalang nokturnal. Kita lepaskan. Kita biarkan dia. Kita lanjut lagi periksa area sini. Semoga kita bisa mendapatkan sesuatu yang menarik. Coba kita lanjut lagi. Selalu pantau semak-semak seperti ini. Di sini ada suara katidid yang lumayan. Mungkin coba kita cek ya. Kayaknya ketika kita didekati dia berhenti. Katidid ini warnanya sangat mirip ya dengan dedaunan ini, jadi memang agak sulit untuk dilihat. Wow, kita menemukan laba-laba guys. Saya kurang tahu sih jenisnya apa, tapi jelas-jelas ini adalah laba-laba. Teman-teman yang tahu bisa komen aja, kira-kira ini jenis laba-laba apa ya. Kabur dia. Nah di samping laba-laba ada kumbang juga, kumbang hitam kecil. Saya juga kurang tahu jenisnya apa. Saya melihat sesuatu di sini. Ini sepertinya kulit ya. Kulit apa saya juga nggak tahu. Kayaknya kulit hewan seperti kambing mungkin ya. Ya kayaknya nih kulit kambing. Apa dia ada di sini? Kayaknya ada orang yang menaruhnya. Entah dia buang atau emang sekedar menjemurnya di sini. Ini jelas-jelas ini kulit kambing seperti ya kalau dari bulu-bulunya. Kulitnya sih sudah nggak berbau ya. Berarti sudah cukup lama ditinggal di sini. Lihat guys. Lihat ini bulu-bulunya. Ini ada suara katidid lagi nih. Semoga bisa kita lihat ya. Sepertinya katididnya di dalam semak-semak ini dan sulit sekali untuk kita bisa melihatnya ya teman-teman. Jadi kita lupakan saja. Kita beranjak lagi. Nah kita sudah ada di pinggir area danau. Oh ternyata banyak guys. Kulit-kulitnya lihat berceceran di sini dia. Wow. Kayaknya ini emang sengaja dibuang deh sama orang. Mungkin dianggap tidak berguna akhirnya dibuang aja begini. Sungguh perbuatan yang tidak bisa ditiru ya teman-teman. Kalau yang ini lumayan bau nih, masih ada bau-baunya. Lihat banyak banget kulit-kulitnya. Jadi waktu itu kita kan juga sempat eksplor ya ke area sini sampai ke area danau. Tapi ini kita sekarang dengan rute yang berbeda dan sisi danau yang juga berbeda. Nah ini dia teman-teman area danaunya. Waktu itu kita di sebelah sana. Oh ini ada ini guys, kepik sedang beristirahat. Lihat. Wow, indah ya. Bentar guys, ada suara hewan. Kayaknya suara burung sih di area danau sana. Semoga nanti kita bisa lihat ya. Kita harus melalui jalur ini dulu. Nah, itu dia suaranya. Kedengeran nggak ya? Nah, itu dia suara burungnya. Coba kita cek area sini. Nah, buat teman-teman yang bertanya, kalau malam lalat kemana sih? Dia beristirahat guys. Kayak gini. Ini lalat ya. Gitu. Coba kita cari di area tanah ya. Kita harus pakai alat. Sayangnya sih alat. Ada kayu atau apa gitu. Coba ya. Ini ada cangkang keong. Ini adalah bukti bahwa sampah itu sulit terurai ya teman-teman, terutama sampah plastik. Oke teman-teman semua, karena lightingnya habis, jadi kita pakai yang ada di handphone. Dan ini kita menemukan laba-laba unik ya. Lihat dia. Oh, dia semacam ada sesuatu di punggungnya gitu ya. Dan dia ada coraknya kalau bisa kita lihat di kakinya. Wow. Saya lupa jenis laba-laba apa gitu yang kayak gini tuh. Jujur saya lupa. Ini dia. Jadi di belakangnya itu ada sesuatu gitu guys. Nah ini lihat, dia menjatuhkan dirinya. Sudah kita tinggalkan laba-laba itu. Di atas ini juga ada lagi nih, kurang lebih jenis yang sama kayak yang tadi. Ini dia laba-labanya, luar biasa indah sekali ya.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini harus hati-hati ya, karena di pinggir kita ini udah danau. Jangan sampai salah injak. Sini kita menemukan bunglon taman. Ya, dia spesies invasif dan benar-benar sudah masif sekali jumlahnya, sudah banyak sekali di Indonesia ini. Oke, tetap hati-hati. Wow, ramai sekali di sana. Sepertinya danaunya mengalami pendangkalan ya. Apakah karena ini sudah lama tidak hujan? Kita jangan sampai salah injak agar tidak terjerumus. Oh, ya. Jadi waktu kemarin itu kan kita nggak bisa laut sini ya karena banjir. Dan ternyata ini sudah kering ya, bisa dilewati. Saya akan coba seberangi. Tapi kayaknya ini daerahnya agak berlumpur nih. Kita atur strategi dulu jangan sampai menginjak lumpurnya. Kita menurun nih. Ah, ini dia. Ini adalah kurang lebih dasar dari danaunya teman-teman. Dan biasanya di hunting ini tuh suka ada ini capung-capung yang baru aja molting untuk menjadi capung dewasa. Wow, menarik. Ini untuk pertama kalinya saya turun ke area danau, benar-benar menginjak dasarnya. Dan di sini banyak ikan-ikan ya. Tuh, ikan atau kecebong ini? Oh, ikan kecil, ikan cerek sepertinya. Dan di atasnya ada laba-laba. Ini mungkin sejenis garang gati yang masih kecil kali ya. Nah, ini dia laba-laba dan dia banyak banget di ranting-ranting ini. Kita lanjut ke dasar danau ini. Ternyata lumpurnya juga sudah kering ini, udah bisa diinjak. Jadi kayak gini ternyata dasarnya ya. Wah, lihat teman-teman. Wah, ini ada ikan yang udah lumayan besar nih. Coba kita tangkap. Ya, kabur dia. Susah sih pasti nangkap ikan. Nah, di sini ada ikan-ikan beristirahat ya. Mungkin jenis-jenis ikan gapi. Jadi pada kali ini kita tidak hanya mengidentifikasi hewan darat ya, tapi juga hewan-hewan air yang ada beberapa jenis keong. Nah, ini juga keong ya, gastropod. Wow, menarik sekali. Ternyata dia nggak terlalu dalam ya. Kalau bisa dilihat batasnya itu ada nggak kelihatan sih di kamera. Oke, kita lanjut. Oke, kita coba menyeberangi ke daerah sana. Sayangnya baterai lightingnya habis guys, jadi ini kita pakai flash langsung dari handphonenya, jadi agak kurang kelihatan ya. Saya mungkin akan menunggu di area sini, siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita amati gitu. Kita tunggu ada yang lewat, siapa tahu. Karena secara teori ini harusnya ideal untuk beberapa jenis ular. Oke teman-teman, jadi saya sudah beranjak dari tempat tadi di dasar danau, ini sudah berpindah ke tempat yang berbeda, dan di sini saya menemukan sesuatu yang menarik. Ini dia. Tada! Ini adalah sarang burung ya teman-teman. Kemungkinan adalah jenis cici merah. Karena beberapa kali saya juga kesini dan sering menemukan burung tersebut. Ada juga kok videonya, nanti editor tolong ditayangkan ya. Video dimana waktu itu saya kesini dan merekam langsung burung cici merah. Dan ini adalah bentuk sarangnya. Dan dia memang bersarang kayak di semak-semak gini teman-teman. Jadi nggak di atas pohon ya. Tapi sayang sekali karena ini area terbuka ya. Dan saya juga tidak melihat adanya tanda-tanda sesuatu di dalam sini. Jadi saya nggak tahu apakah memang sudah sarang yang ditinggalkan atau ada yang mengambil gitu. Ya semoga sih karena memang sarangnya sudah ditinggalkan ya. Anaknya sudah besar gitu. Bukan diambil orang atau diambil sama pemburu gitu. Semoga. Teman-teman jangan pernah berburu ya. Oke teman-teman, sepertinya kita sudahi dulu explore kita pada malam hari ini. Dan jujur malam ini kita hanya menemukan sedikit satwa. Ya namanya juga explore di alam liar, cari satwa liar ya, untung-untungan. Kadang kita bisa menemukan banyak, kadang sedikit ya, seperti pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Nantikan terus konten-konten dunia alam eksplorasi atau dunia alam explore. Dan semoga kedepannya kita bisa explore lagi ke tempat-tempat baru yang jauh lebih beragam lagi satwanya. Mungkin di Taman Nasional. Ya itu semua ditentukan oleh seberapa banyak views di video ini. Karena pasti kan butuh modal ya untuk kita kesana gitu. Ya teman-teman semua, itu aja seperti biasa. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih.